Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan bapak guru yang hebat, perkenalkan nama saya Fajar Ramdan Hikmatullah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN Negeri 1 Ciparai, Kabupaten Bandung. Di sini saya ingin berbagi aksi nyata tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah masing-masing. Bagaimana aksi nyatanya? Yuk kita simak video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang berbahagia, di kesempatan hari ini kita akan melaksanakan seminar diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fajar Ramdan H. Baiklah, sebelum kita mulai acara yang kepada acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Ramdan H. SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Ya, semoga lancar ya Bapak Fajar ya, dan apa yang diharapkan nanti cita-cita tercapai untuk menjadi guru penggerak. Baik, sebelum masuk ke acara inti, mari kita membuka acara ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya pembacaan suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Rizal Muhammad Isi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mengawali kegiatan diseminasi modul 1.4 kegiatan sosialisasi, kegiatan guru Bapak Fajar dan HSPD calon guru penggerak angkatan 10. Mari kita awali dengan membaca ayat suci Al-Quran surat Al-Insyirah agar mudah di balik segala kesulitan ada kemudian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan kita membacakan ayat suci Al-Quran ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, dan dilancarkannya. Selanjutnya kita langsung kepada intinya saja. Dipersilakan kepada Bapak Fajar Ramdan HSPD untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru yang hebat, terima kasih untuk waktunya berkenan hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 ini
yaitu tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sudah sedikit terkikis, mulai menghilang dari anak didik kita semua. Kenapa ini penting? Karena sesuai dengan pembelajaran yang berganti kultur yang sekarang menjadi kultur mereka, di mana menekankan di sana itu ada pembentukan karakter, bela negara, dan juga berkebudayaan lokal dan global. Baik, sebelum dimulai acara diseminasi ini, konsumsi gelar ibu bapaknya. Oke. Sebelum dimulai acaranya, kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara diseminasi modul 1.4 ini. Shalawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in sampailah kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ikut dan berkah yang hebat, kita mulai saja diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif, yang mana tadi di depan sudah saya singgung sedikit kenapa budaya positif ini sangat perlu dan harus diterapkan mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai nanti di perguruan tinggi. Nah, baik Ibu dan Bapak, di sini ada tujuan pendidikan. Jadi sebagai pendidik kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara atau menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru itu menuntun anak didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, keselamatan di sini artinya bukan hanya selamat jasmani saja, tetapi selamat secara utuh, manusia utuh, yaitu lahir dan batinnya. Kemudian menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita menuntut dari mulai anak tidak bisa apa-apa menjadi bisa akan ilmu gitu. Kemudian pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, kodrat anak itu terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk bisa sesuatu tanpa kita tahu bagaimana lingkungannya. Jadi kita tidak bisa mengajarkan anak menjadi nelayan kalau kitanya berada di pegunungan. Nah, itulah yang disebut dengan kodrat anak. Kemudian kodrat zaman. Untuk kodrat zaman, nah sekarang kita kan sudah masuk ke pembelajaran 4.0 atau yang mengandalkan komputer dan juga internet ya. Di mana mulai dari kecil, mulai dari sekolah dasar kita sudah harus mengenalkan anak itu tentang kodrat zaman atau perkembangan zaman yang semakin hari semakin cepat gitu Ibu Bapak Ibu.
Jadi untuk sekarang itu kalau dulu mah bahasanya tuh ada guru kolonial, guru milenial. Nah, untuk zaman sekarang mah mungkin kita maju ke guru tadi teh milenial, betul ya. Alhamdulillah berarti masih pada memperhatikan Bapak Ibu ya. Semangat. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan Bapak Ibu ya mengenai budaya positif. Nah, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Nanti saya akan bertanya, apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah setuju? Dengan kita memberikan hukuman, maka siswa-siswi kita akan menjadi disiplin. Apakah setuju? Setuju tidak? Kalau setuju, alasannya kenapa Pak setuju? Karena di samping reward ada achievement. Oke ya, jadi menurut Pak Reza tadi pemberian hukuman itu memang dapat mendisiplinkan siswa ya. Ada mungkin di sini yang tidak setuju, dengan mendisiplinkan siswa mah perlu dihukum. Bucin, Bucin setuju tidak? Saya tidak setuju, Pak. Kenapa tidak setuju? Karena memberikan hukuman ini berdampak terhadap psikologis. Oke ya. Nah, ada dua jawaban di sini, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, nanti kita lihat dulu apakah hukuman itu baik atau tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi siswa. Apakah setuju atau tidak? Setuju. Dengan memberikan reward atau memberikan hadiah, siswa menjadi termotivasi. Ya biasanya seperti itu kan. Akan jadi, wah saya akan ranking pertama, saya akan menjadi juara kelas. Gitu. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberi solusi kepada siswa yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu jangan melihat anak itu bangor sama bangor. Temnya ditinggal dulu permasalahannya apa, kita telusuri dan kita beri solusi. Kemudian untuk yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ada pendapat tidak setuju? Saya berada di tengah antara setuju dan tidak setuju. Karena kalau kita terlalu menjadi teman untuk siswa, bisa jadi nanti siswa kurangnya ada hormat kepada kita. Tapi kalau ada positifnya juga Pak, kalau misalnya kita jadi teman, ya mungkin kita bisa tahu lebih dalam tentang siswa itu. Otomatis kita kan dapat, kalau ini kan ada pemetaan sikap siswa yang seperti itu, jadi kita bisa membantunya kalau ada masalah. Oke ya, nah itu menurut Ibu Adel tadi, saya mah di tengah-tengah, jadi siger tengah. Setujunya kita sebagai guru bisa berperan sebagai teman itu untuk memetakan informasi, mencari informasi tentang siswa itu harus bagaimana. Tetapi tidak setujunya kadang ketika siswa dianggap sebagai teman, nah terkadang dia itu suka lupa batasan dari sebagai teman itu, menganggap teman teman gue, tidak ada rasa hormat mungkin ya. Nah di situ nanti kita pelajari Bapak Ibu apa yang menjadi tadi perbincangan mengenai setuju dan tidak setuju. Kita lanjut. Nah untuk budaya positif sendiri, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
dan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek mungkin Bu ya, ada 6 aspek, yaitu bernalar kritis, kreatif, inovatif, kemudian beriman dan bertakwa serta berbudaya berbudaya global. Kemudian yang terakhir itu Pancasilais gitu ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila itu di sini menjadi suatu kebiasaan yang harus diterapkan di sekolah. Karena untuk kurikulum Merdeka sendiri, penekanan profil pelajar Pancasila itu sudah digaungkan mulai dari 2 tahun ke belakang, dan ini harus disadari betul oleh kita sebagai guru sebelum kita memberikan atau menuntut siswa kita. Kalau kitanya sudah paham mengenai profil pelajar Pancasila, nanti kita dengan sendirinya akan menjadi role model atau menjadi contoh bagi anak-anak didik kita. Kemudian di sini ada yang disebut dengan keyakinan universal. Nah, keyakinan universal ini banyak sekali Ibu, Bapak, berkata jujur, kemudian berperilaku baik, itu termasuk ke dalam keyakinan universal yang harus kita kenalkan kepada murid-murid kita agar mereka tahu, agar mereka memahami dan mereka mengerti tentang budaya positif yang akan diterapkan oleh sekolah, khususnya di sekolah yang kita bertugas di dalamnya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja, tidak bisa dilakukan oleh seorang guru saja, tapi harus seluruh warga sekolah, ya, mulai dari pimpinan sampai ke siswa sebagai target utama tujuan pendidikan kita. Kemudian yang kedua itu ada motivasi perilaku manusia, ya. Nanti kita bahas perilaku motivasi manusia itu ada berapa. Kemudian ada yang disebut dengan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah. Yang keempatnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya. Tentunya di sini kalau kita mempelajari PMM juga sudah dikenalkan apa yang disebut disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, di sini akan, kalau kita konsep-konsep ini kalau kita terapkan, kalau kita pahami dengan baik, maka dengan sendirinya budaya positif di sekolah itu akan terwujud, Bapak Ibu. Kemudian next, selanjutnya, nah saya mau praktek dulu ya, kita coba. Silakan Ibu dan Bapak berpasangan satu sama lain. Kita akan mencoba ini permainan mengenai genggam dan lepas. Silahkan. Jadi di sini Ibu dan Bapak saling berpasangan. Silahkan saling mengepalkan tangan ya. Nah, tugasnya silakan, tugasnya itu yang satu meminta temannya untuk membuka, yang satu lagi mengepal. Nah, misalkan Pak Reja dengan Bu Sonia, Pak Reja bilang, Bu Sonia tolong dibuka kepalanya. Coba. Nah, Bu Sonia sudah membuka ya. Oke, itu mah terserah Bapak Ibu ya. Jadi apakah kita mau mengepal atau membuka? Nah, tadi Bu Sonia kan Pak Reja minta Bu Sonia buka, dengan sendirinya Bu Sonia membuka. Oke, kita lihat Bu Dede dengan Bu Ade. Bu
Dede dan Bu Adel. Silakan Bu Adel mau bilang nggak ke Bu Dede? Ibu tangannya dibuka. Oh, dengan sendirinya ya. Oke, sekarang Bu Epi dengan Bu Ucin. Silakan. Silakan. Oke, dibuka ya. Bu Epi ke Bu Ucin coba. Kuci, tolong kepalanya dibuka. Oke, ya. Nah, silakan Ibu Nuri dengan Bapak Iqbal. Coba kita praktekkan ya. Silakan. Bilang. Oke, udah nggak mau dibuka. Oke, silakan Ibu Bapak Iqbal. Baiklah, buka dong tangannya. Oke, ya. Nah di sini tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan ya tentang genggaman. Nah, tadi dikatakan ada yang dibuka, ada yang tidak. Nah, ini sebagai prinsip sebetulnya Bapak Ibu ya, sebagai prinsip. Nah, di sini kita baca, coba buka. Ada yang kepalanya dibuka dengan tadi seperti Bu Sonia, seperti Bu Dede, dibuka dengan sendirinya. Kemudian ada tadi Bu Epi dengan Bu Ucin, yang Bu Ucin mah tetap ya. Kemudian Bu Epi dengan apa namanya sukarela membukanya. Tadi Pak Iqbal dengan Ibu Nuri juga saling kekeh ya. Nah, ini maksudnya di sini Ibu, kita lihat di sini. Mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan teman Anda, boleh dengan sukarela membukanya ataupun boleh bertahan. Nah, ini tuh kalau kita contohkan sebagai perilaku kita, perilaku siswa. Jadi kita tidak boleh gitu kan, tidak boleh dengan semata-mata langsung, "Hei, kamu harus jadi anak yang baik, hei kamu harus jadi anak yang jujur," gitu. Tapi si anaknya menolak. Dan saya mah nggak mau seperti itu. Nah, ibaratnya dengan tadi yang Bapak Ibu lakukan. Tadi ada yang dengan sendirinya membuka. Nah, itu anak itu sudah menyadari berarti, oh ternyata ini tuh baik ataupun ini tuh memang harus saya lakukan. Nah, dengan cara membujuk, dengan cara tadi membentak, dengan cara mengintimidasi, dengan cara memarahi, menggoda, menggelitik. Kadang-kadang kan kita ingin menggenggam gitu ya, ingin saya mah pengen gini. Nah, sama seperti anak juga. Jadi anak juga itu tidak bisa semata-mata ataupun seenaknya kita perintah gitu Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita misalkan anaknya bangor tapi tanpa kita tanpa kita mencari tahu asal usulnya kenapa dia bisa seperti itu, kita langsung memarahinya. Kalau posisinya si anak itu menggenggam, jadi dia tidak mau berubah, ya dengan cara apapun kita tidak akan bisa merubahnya. Seperti yang tadi Bu Ucin, Pak Iqbal dan Ibu Nuri lakukan. Saya mau genggam. Tapi dengan cara tadi Pak Reja dengan lemah lembut mungkin ke Bu Sonia silahkan dibuka genggamannya, dibuka dengan sendirinya. Nah, itu kan sebagai salah satu cara juga, cara pendekatan kita kepada siswa gitu. Tidak boleh kita langsung membentak tanpa tahu. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang disebut dengan teori kontrol. Ya, menurut Dr. William Glasser, ini William Glasser itu orang asing ya Ibu ya, sanes orang Indonesia, sanes orang Google. Lalu orang Google mah Oke, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu seperti ilusi guru mengontrol murid. Ya, tadi kita lakukan ya. Kita tidak bisa mengontrol murid dengan sendirinya. Kamu harus jadi seperti ini, kamu harus jadi seperti itu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini bisa kita lihat yang menurut kita positif dan efektif serta bermanfaat belum tentu kalau kita berikan kepada siswa kita itu menjadi positif.
efektif dan bermanfaat juga. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang kan kita suka seperti dia, udah kamu mah terlambat wae, atau ibu teh nanti atau bapak teh nanti dimarahi oleh kepala sekolah. Padahal mah kan tidak seperti itu ya, kepala sekolah mah ya kepala sekolah saja. Kita aja dengan anak. Jadi kadang-kadang kan kita suka seperti itu, membuat si anak itu ngerasa bersalah. Nah, gara-gara kamu jadi ibu teh pulang terlambat, misalkan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti ini yang tadi di awal. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Yang menurut kita baik, yang menurut kita bermanfaat, ternyata tidak sepenuhnya mungkin dirasakan oleh anak-anak. Kita jangan beranggapan karena kita sudah dewasa, karena kita menjadi guru, kita semena-mena terhadap anak didik kita. Ingat tadi di tujuan awal bahwa tugas kita itu hanya menuntun sesuai dengan slogan dari pendidikan sendiri. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handa yani. Jadi kita sebagai guru itu di depan menjadi tauladan atau menjadi model, di tengah-tengah menjadi penyemangat atau penumbuh semangat murid, di belakang kita menjadi pendorong. Nah, seperti itu ya Ibu. Jadi kita jangan karena kita sudah dewasa, karena kita sudah jadi guru, kita semena-mena terhadap murid-murid kita. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan stimulus respon atau teori kontrol. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi, kalau zaman dulu itu kita kenalnya stimulus respon. Kalau sekarang karena paradigmanya sudah berubah, kita menjadi teori kontrol. Nah, stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita beranggapan bahwa yang satu anak didik itu harus seperti ini, yang duanya juga harus sama gitu. Jadi semua murid yang ada di kelas kita itu harus sama seperti itu. Ya, namun bagus, kudu bagus kabeh gitu. Tapi kan unik ya Ibu Bapak ya, siswa-siswa kita itu unik, terlahir dengan kecerdasan, dengan karakter, dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, kita jangan mengukur rata semua harus sama, bagus, dulu bagus. Tapi jangan beranggapan ayo kecil mah, Pak ini pakai to ayam udah membangun oke ya, tapi kami salah kayak gitu Bapak Ibunya. Nah, kemudian dengan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, kenapa kita beranggapan realitas kita berbeda? Realitas kita berbeda itu tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ada anak yang dengan sukarela, dengan kita bujuk dia mau membuka dirinya. Ada yang anak sudah kita bujuk, sudah kita marahi, adon kekeh sumber kekeh. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita langsung saja ke disiplin positif. Apa yang disebut disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri, Bapak Ibu, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini yang disebut disiplin itu kesadaran diri. Kita sadar kalau kita misalkan tidak melakukan sholat, maka kita akan mendapat dosa gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita sadar bahwa dengan membuang sampah ke tempatnya, maka lingkungan kita akan menjadi bersih. Nah, itu merupakan disiplin. Kita sadar bahwa dengan kita datang tidak terlambat ke sekolah, maka anak didik kita akan menjadi bahagia. Nah, seperti itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, kalau saya lihat di sini semuanya alhamdulillah ya sudah ya memiliki disiplin positif. Tidak datang terlambat, membuang sampah pada tempatnya, kemudian baca banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian hebat sekali di sini ya. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif yang ada pada diri kita untuk dicapai. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang saya mah mau jadi anak yang non somea gitu nya, hoyong janten jami anu somea, hoyong janten anu soleh gitu kan. Itu merupakan nilai kebajikan yang akan atau yang ingin kita capai sendiri. Tidak bisa saya ingin soleh mengajak orang lain gitu, tapi orang lainnya tidak sadar. Nah, itu tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan itu kita yang tahu dan kita yang ingin capai. Tidak boleh kita paksakan ke orang lain. Kemudian profil pelajar Pancasila juga serta disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kembali lagi yang tadi di awal kita berbicara hukuman, ancaman dan juga sokokan. Kita pelajari lagi ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Nah, biasanya seperti itu. Anak-anak, saya mah terpaksa bagus pernah jenggo ada teh dasieun di Citruk misalkan. Ya, abi mah mun pernah teh pareja teh bakal jadi senyum wae cenah. Da bisi diciuit cenah. Ku pareja mah. Nah, itu motivasi anak itu biasanya kalau yang pertama itu ketidaknyamanan berarti dia itu terpaksa ya, karena ada rasa ketakutan, nggak mau bertemu dengan guru, dia harus menjadi anak yang baik. Jadi itu jauh dari kesadaran atau jauh dari disiplin dirinya. Kemudian yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya seperti ini, sok barudak cenah. Barudak silahkan kalian sholat duha berjamaah. Nanti yang sholat duha ku bapak atau ku ibu dipasihkan bintang. Jadi anak itu mau melakukan sesuatu bukan dasar kesadarannya, tapi karena adanya imbalan tadi ya. Sok lamun kamu bager 2 hari bae kamu bager, ku bapak dipasihkan kartus 2.000. Nah itu teh motivasi anak untuk berubah teh karena ada imbalan bukan karena kesadaran. Yang terakhir itu ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Nah yang terakhir ini dia karena sudah paham, karena sudah mengerti, oh memang saya harus jadi anak yang baik, oh memang saya harus jadi anak yang murah senyum misalkan. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya dia hargai. Nah ini bentuk dari perilaku motivasi manusia yang tertinggi yang menjadi harapan kita semua Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita ini profil pelajar Pancasila. Nilai profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah ini mungkin poin ini kita garis bawahi sebagai poin agamis. Jadi bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi berakhlak mulia artinya kepada sesama juga. Kita ingin anak didik kita itu menjadi anak yang hablum minanas dan hablum minallah. Bukan hanya kepada Tuhannya saja dia baik, tapi kepada sesamanya juga dia baik. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Nah, jadi si anak itu tahu bahwa di negara Indonesia khususnya banyak sekali suku dan budaya. Dan dengan berkebinekaan global ini mereka saling menghargai satu sama lain, tidak membuli. Ada anak dari Papua misalkan sekolah ke sini, itu disulikan, ya. Tetapi kita sadar, dia itu saudara kita juga. Nah, berkebinekaan global itu kita menghargai budaya dan juga kebiasaan yang lain. Karena kita mah di Sunda, misalkan ada orang Jawa, di Jawa mah ieu
tanggal segitu yang kita harus saling menghargai Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu bergotong royong, ya. Nilai ke profil pelajaran Pancasila itu bergotong royong. Nah, seperti misalkan Ibu Sonia dengan Ibu Adel terlihat bergotong royongnya, saling membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Misalkan ada yang tidak ada yang tidak mengerti atau tidak paham, mereka saling membantu, ya, bergotong royong. Kemudian ada yang disebut dengan kreatif. Nah, kreatif ini tentunya kita mengharapkan anak didik kita kreatif, karena zaman kita sudah berubah, sudah cepat, serba instan. Pastinya dengan berbekal kreatif ini si anak ataupun anak didik kita nantinya akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia persaingan 4.0 ya. Nah, seperti itu. Kemudian bernalar kritis, kita berharap bahwa anak didik kita itu bernalar kritis, artinya tidak mudah terbawa arus, tidak ada berita yang belum tentu kebenarannya, mereka tergiring opini. Ya, tentunya bernalar kritis ini harus dimulai dari kita sebagai guru, karena kita akan menularkan nalar kritis itu kepada anak didik kita. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Nah, mandiri di sini artinya anak didik kita tidak tergantung kepada orang lain. Mereka mampu untuk hidup, untuk survive, untuk bertahan dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, terkait tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu ya. Terkait tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi di sini, yang disebut hukuman di sana adalah sesuatu yang menyakitkan. Yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau hukuman itu betul tadi kata kunci, ya. Kalau hukuman itu biasanya membuat karakter siswa itu jadi down gitu ya. Jadi tidak enak siswanya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalkan karena kamu datang terlambat, maka kamu harus melakukan yang istilahnya dipotong. Nah, itu konsekuensi biasanya. Ya, kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita punya penyakit misalkan punya penyakit asam urat misalkan. Kalau kita punya penyakit asam urat terus kita makan lalapan atau kacang-kacangan, maka konsekuensinya nanti akan sakit ya. Begitu. Kemudian kalau segitiga restitusi di sini, si anak diberikan pilihan. Dengan dia melakukan kesalahan, dia memiliki pilihan bagaimana solusi. Jadi kita tidak bisa menekan anak ini harus seperti ini, tapi dengan segitiga restitusi di sini, maka anak yang membuat kesalahan, mereka akan menyadari kesalahannya tanpa merasa bersalah, dan juga mereka akan menemukan solusinya. Jadi kalau untuk restitusi di sini, tentunya si anak mempunyai pilihan bahwa apa yang saya lakukan itu bisa diperbaiki oleh saya sendiri. Nah, seperti itu Bapak. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada identitas. Kalau menurut identitasnya itu identik dengan kegagalan. Ya. Anak yang baterai. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu identitasnya cenderung kepada gagal. Anak yang dihukum itu biasanya dia merasa memang bersalah, saya itu memang bersalah. Jadi terasa gagalnya itu. Sebagai anak didik itu terasa saya itu memiliki kesalahan. Kemudian kalau untuk
konsekuensi, murid akan taat, menjadi taat kepada peraturan. Dan kalau kita terapkan restitusi, identitas yang akan kita dapatkan adalah anak memiliki pembelajaran untuk memecahkan permasalahan. Jadi dengan restitusi, si anak memiliki pembelajaran dan menemukan solusinya sendiri. Tetapi kalau untuk konsekuensi, mereka hanya cukup taat saja. Kalau saya tidak datang terlambat, maka saya tidak akan dihukum. Nah, kalau dengan hukuman, dia akan merasa gagal. Saya mau gagal menjadi siswa teh. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya itu bakal jadi sesuatu yang negatif. Kemudian konsekuensi menjadi netral, tengah-tengah. Tetapi kalau restitusi, karena di sana ada pembelajaran dan ada pemecahan masalah, itu pastinya akan membuat si anak menjadi positif identitasnya. Kenapa ibu bapaknya ada penanda teknis? Mengadil adalah Atau wujud lah tinggal. Atas wujudnya. Abi nyata kali. Tapi ya, bulan lagi kesalahan Sobi. baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ya. Tadi berdasarkan bagan yang kita lihat barusan ya. Penjelasannya tentang hukum, konsekuensi dan restitusi di sini, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dengan memberikan pilihan kepada murid, mereka tidak merasa oh saya membuat masalah, tetapi saya tidak bersalah gitu. Karena ada pilihan di sana, jadi si anak tidak merasa oh iya apa yang saya lakukan itu salah, tetapi dia tidak merasa bersalah. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih tua. Maksudnya kelompok kembali biasanya kalau anak yang dihukum biasanya suka jadi minder. Sudah dihukum kurang ibu bapak guru, si anaknya jadi minder, berteman dengan temannya tuh, ataupun menjadi lebih ganas lagi, ya tidak bisa kalau diterima oleh kelompoknya. Masih itu menjadi bangor bisa, jadi galak kalau murid-murid sanes. Biasanya itu karena kita sering memberikan hukuman kepada anaknya. Tetapi dengan restitusi, nanti si anak akan lebih kuat lagi. Oh iya ya, saya kemarin itu salah. Saya sudah menemukan solusinya dan saya sudah membereskan masalahnya. Nah, nanti si anak itu akan memiliki kepercayaan diri. Nah, saya mah kemarin salah juga, udah ada ininya solusinya, dan itu diterima oleh kelompok teman-temannya lagi. Kemudian dengan hukuman, hukuman tidak terencana biasanya. Ya, sok langsung meninggali budak melakukan kesalahan, dia langsung mana itu? Pusat. Nah, biasanya kan tidak ada aturannya. Kalau hukuman itu jebret gue, tiba-tiba nyindret kan tidak boleh nyindret ya Bu ya Bapak ya. Tiba-tiba misalkan kamu ngelacai misalnya. Nah seperti itu tidak ada di dalam kamus, tidak ada di dalam peraturan biasanya. Bersifat satu arah, jadi hanya langsung membentak. Kamu seperti ini, harus seperti ini. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian hukumannya fisik ataupun psikisnya tadi omongannya. Gara-gara kamu jadi gitu. Nah, biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Nah, kalau konsekuensi biasanya datang terlambat 15 menit harus misalkan memungut sampah. Nah, itu sudah ada di dalam peraturan yang disepakati oleh sekolah. Jadi itu bentuknya konsekuensi itu apa yang kita lakukan akan kembali lagi ke kita, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah ini tentunya tadi dikatakan restitusi ini, dengan restitusi si anak menyadari kesalahannya, si anak kemudian mencari solusinya sendiri. Nah, ciri-cirinya pendekatan restitusi itu ada 5. Yang pertama itu restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi tidak ada penebusan kesalahan. Tapi di sini si anak sudah
menyadari kesalahannya. Namun bagaimana memaknai kesalahan tersebut sebagai sebuah pembelajaran. Yang kedua itu adalah restitusi, adalah tawaran bukan paksaan. Dengan restitusi biasanya kalimatnya seperti ini: kalau kamu melakukan itu, bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, jadi tidak ada paksaan. Namun kamu seperti itu, kamu harus seperti itu. Nah, tidak ada kata-kata harus, tapi kalau kamu seperti itu, bagaimana atuh cara memperbaikinya? Jadi ditawarkan, ya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membangun karakter siswa, tidak tadi disalahkan. Kalau awalnya anak sudah merasa bersalah, sudah disalahkan, ya sudah pasti dia akan down gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat itu restitusi fokus pada solusi. Karena ada tadi tawaran, silakan kamu kalau kamu melakukan seperti itu, solusinya seperti apa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini fokus pada solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi dikatakan siswa yang merasa bersalah atau siswa yang melakukan permasalahan, dia menjadi kuat lagi. Itu menurut Gosen ya tahun 2004. Nah, di sini posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi guru itu kalau menurut tadi posisi kontrolnya ada 5 posisi. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua tentang sebagai teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ya. Nah di sini saya sudah siapkan contoh video posisi kontrol guru. Nanti saya akan tanya ya Bapak Ibu ada di posisi kontrol mana. Ini mah hanya disadari saja oleh Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lewat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini sebagai penghukum biasanya ditandai dengan nada yang keras, ya, ada yang tinggi tadi. Langsung menyalahkan, tidak tahu atau tidak mau tahu itu alasannya apa, dan kemudian menghukumnya tidak tidak tertulis, ya, tapi langsung to the point intinya lari ke sana. Padahal kan tidak ada ya hukuman atau tidak ada peraturan yang kalau datang terlambat siswa harus lari. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu ada posisi membuat rasa bersalah. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Gimana data ini? Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, untuk posisi yang kedua ini membuat kesan bersalah kepada siswa. Biasanya ditandainya sebagai guru itu lemah lembut, cuman lebih ke apa namanya itu mengeluh gitu. Ya mengeluh, aduh gara-gara kamu jadi ibu seperti ini, jadi beban seperti ini. Nah biasanya kalau kita melakukan hal demikian, si anak itu kadang jadi merasa salah, makin salah. Sudah datang terlambat yang salah, dia digituin, apa namanya itu disalahkan. Walaupun adanya tidak seperti yang pertama itu kencang, tapi ya si anak justru malah makin merasa bersalah. Kita ke posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, kalau posisi sebagai teman lebih santai gitu ya, ibu bapak lebih santai terhadap anak itu, jadi rileks ngobrolnya juga. Sedikit menumbuhkan juga di sana ada kan kamu anaknya yang paling kencang larinya seperti itu di ibu bapak, jadi tidak langsung menyalahkan. Tapi ya tadi yang ibu ada bilang, kadang si anak itu jadi namanya mau dibaguran mah, ya kadang-kadang juga dia terbuka, tetapi kadang-kadang juga jadi makin ngaruhnya apa ya jadi kumaha aja kamar yang ini pada gitu beres. Kemudian yang keempat ini ada pemantau atau pemonitor. Siapa Iqbal? Naren! Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, kalau untuk posisi pemantau atau pemonitor itu biasanya nadanya itu lempeng ibu bapak datar gitu. Yang disebut yang dibahasnya juga tentang peraturan. Jadi tidak kemana-mana, tapi dia kamu tahu ini peraturan sekolahnya jam berapa datang, langsung ke sana. Jadi datar ya posisinya tidak tinggi, tidak rendah. Kalau tadi kan penghukum tinggi, kalau ada yang merasa bersalah rendah ada jatuh. Nah kalau untuk pemantau itu lurus,
Jadi lebih karena konsekuensi juga tadi di ininya apa namanya dicarinya gitu. Yang terakhir itu ada posisi manajer ya, dulu Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, untuk posisi yang terakhir itu posisi manajer. Jadi seperti itu Bapak ya, Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, dari 5 posisi kontrol itu mana yang merupakan yang terbaik? Yang dari yang menghukum, apakah pemberi rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau yang manajer Bapak Ibu? Ya betul. Jadi sebagai manajer ini tadi dikatakan alurnya itu seperti restitusi. Jadi si anak tidak disalahkan, tetapi ditawarkan. Kalau kamu melakukan ini, apa namanya itu keyakinan mana yang dilanggar gitu. Nah dari keyakinan itu dia akan mencari solusinya. Solusinya seperti apa? Tadi dikatakan Bapak Ibu ya, jangan menyetel alarm. Kalau tidak bisa menyetel alarm, siapa lagi yang bisa mengingatkan? Ada kakaknya, ada ibunya. Nah, jadi sebagai posisi manajer di sini merupakan posisi yang paling tertinggi, ya paling tertinggi karena dia sudah menerapkan restitusi di dalamnya. Kemudian kita lanjut lagi dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi oleh anak didik kita semua, ibu bapak. Jadi kalau ada anak yang mungkin nakal gitu, kita tidak bisa langsung menyalahkan karena dia itu nakal, tapi kita lihat kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Bisa jadi dia melakukan kenakalan itu karena dia kurang kasih sayang dari keluarganya mungkin di rumah. Jadi dia caper gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bisa jadi dia melakukan kenakalan itu karena ingin menguasai, diakui oleh teman-temannya. Kalau dia itu jago lah gitu. Kemudian bisa jadi kebebasannya tidak dapat didapatkan, ya tidak dapat kebebasan gitu. Kemudian kesenangan mungkin ya Bapak Ibu, misalkan kita sedang aja ada anak yang tidur misalkan di kelas, nah itu mungkin dia tidak pembelajaran yang kita hadirkan kurang menarik, jadi dia tunduk gitu Bapak Ibu ya. Nah mungkin kebutuhan dasar kesenangan itu yang belum
terpenuhi oleh anak tersebut. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Namun anak melakukan kesalahan, lihat kebutuhan dasar yang 5 ini sudah terpenuhi atau belum. Ya. Misalkan ada anak yang mencuri karena dia lapar, ambil permen temannya, udah langsung disalahkan. Bisa jadi itu karena ya lapar gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke mari mengingatkan bahwa hukuman atau konsekuensi itu contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, kemudian lari mengelilingi lapang, itu termasuk ke dalam hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja, apakah itu hukuman atau konsekuensi Ibu Bapak? Kira-kira kalau ada anak yang mencoret-coret kemudian kamu harus membersihkannya, itu apakah termasuk konsekuensi atau termasuk hukuman? Konsekuensi ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket, termasuk hukuman ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu yang sesuai, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Oke, konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukumannya. Jadi tadi dikatakan di awal kan hukuman itu biasanya fisik, ya, fisik yang diberikannya. Kalau konsekuensi ketika kita melakukan kesalahan maka ada sesuatu yang harus kita tanggung. Nah tadi yang nomor itu dia harus bertelanjang kaki karena sepatunya tidak sesuai, itu termasuk konsekuensi bukan hukuman. Nah, kemudian kita maju ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu bukan merupakan peraturan kelas? Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm daripada pada saat mengendarai kendaraan motor atau roda 2? Kenapa, Bapak Ibu kira-kira? Mengapa kita harus memakai helm? Demi keselamatan. Itu merupakan keyakinan atau merupakan peraturan? Keyakinan dan peraturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan saat setiap hari? Kenapa kita harus mencuci tangan dan menggunakan masker? Apakah itu termasuk peraturan atau keyakinan? Keyakinan atau peraturan? Yo, pertanyaan dua ini nih. Kenapa kalau tadi helm itu apa peraturan atau keyakinan? Kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan. Nah, ya. Oke. Nah, di sini Ibu Bapak kita lihat yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Tadi dikatakan kalau kita pakai motor kita harus pakai helm, kemudian kita harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, itu termasuk keyakinan atau peraturan. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, yang tadi lamun kita pakai motor atau pakai helm pasti ditilang. Nah itu merupakan peraturan karena yang membuat itu adalah kepolisian. Ya. Nah, sama dengan kayak peraturan. Kalau kamu di kelas ngobrol wae, ibu bakal disekat kapayun, bapak bakal disekat, itu merupakan peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu harus sepakat dulu bersama. Sok anak-anak, biasanya kan kalau kita membuat pembelajaran kita sering membuat peraturan keyakinan kelas dulu. Ayo anak-anak, apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan selama pembelajaran. Nah itu kan biasanya
berdasarkan kesepakatan, bukan kita yang membuat. Ya, nah nanti siswanya, Bu, itu mau yang sambil Bu, itu mau yang sambil ngopi. Nah, itu apa namanya itu kembali lagi kepada kita sebagai pemutusnya nanti. Kan kadang-kadang anak zaman sekarang gitu ya, Bapak Ibu, Bu, yang sambil nonton atau mereka diajaran cenah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kan tetap kita juga harus melihat rambu ya, tidak bisa. Ayo kita bebas, keyakinan harus disepakati bersama. Kalau misalkan tidak baik ya jangan disepakati ya. Kadang-kadang kan anak itu nyeleneh ya Ibu ya, Bapak ya. Pikirannya tuh wah terlalu liar gitu anak-anak itu ya. Tidak bisa kita sekat gitu. Kadang-kadang abu yang sambil lulupakan kan suka ada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang sambil joget misalnya bisa nih. Kan suka ada ya anak kayak gitu seperti itu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati yang tadi di awal. Silakan anak-anak mau seperti apa kita belajar hari ini, kesepakatannya apakah boleh menggunakan HP atau tidak boleh menggunakan HP, apakah boleh sambil minum atau tidak boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian mencatat semua masukan. Nah, dari masukan anak-anak itu kita kumpulkan. Nah, ini sama, nanti kita tuliskan yang berbedanya. Jadi kan itu suatu keyakinan. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang tadi, Bu, apa yang sambil jogetan misalkan. Kan eta iya nya atuh jogetan mah engke pas seni. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan sekolah. Jadi tadi bisa ada yang sama, bisa ada yang satu ide, kita ganti lebih ringkas lagi, lebih mudah dipahami. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas. Nah, anak-anak karena kalian maunya seperti ini dan ibu setuju atau bapak setuju, kita buat keyakinannya ya. Kalau nanti ada yang melanggar ataupun tidak melakukan sesuai dengan keyakinan, konsekuensinya apa? Seperti itu Bapak Ibu ya, prosedur pembentukannya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, itu ketika segitiga restitusi dilakukan, maka guru nantinya akan mendapatkan murid yang kuat secara mental, kemudian mereka memahami kesalahannya dan mampu memecahkan masalah. Nah, seperti ini Ibu Bapak, segitiga restitusi ini bentuknya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini distabilkan identitas itu ketika anak melakukan kesalahan, dia tidak merasa bersalah. Nah, itu sebagai cara menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan, tetapi dengan sendirinya anak akan mengakui bahwa saya salah. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tadi dikatakan keyakinan mana yang kamu langgar gitu. Nah, itu validasi. Oh, saya tidak menghargai atau saya datang terlambat. Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak menyadari, oh iya, ternyata yang saya lakukan salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang kamu tidak penuhi? Nah, di situ puncak dari segitiga restitusi. Nah, di sini ada satu video lagi Ibu Bapak ya, tentang penerapan
segitiga restitusi dalam kehidupan. Jadi di sini ada kejadian ibu bapak saya tidak bisa masuk, kemudian memberikan tugas, tapi anaknya malah main game, asik main game. Nah di sini kejadian yang kemudian besoknya saya memanggil orang tersebut untuk melakukan tindakan segitiga restitusi. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Silakan duduk kalian. Kamu tahu nggak kenapa kamu bapak panggil ke sini? Oh, tapi kemarin kamu masuk kan? Ya Pak, Masuk. saya yang menentukan tugas. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Termasuk bapak juga. Tapi setiap kesalahan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa sih alasannya kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya kemarin sedang mengerjakan tugas dengan teman-teman Pak. Main game online. Oh, seperti itu. Niatnya mau saya kerjakan di rumah, tapi saya malah kemarin main saya jawab Pak. Nah akhirnya saya tiduran. Oh, jadi kamu ketiduran. Tapi kamu masih ingat keyakinan kelas kita kan? Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu tersebut? Iya, kira-kira apa sih yang belumnya itu? Keyakinan yang mana yang kamu tidak sesuaikan? Bertanggung jawab. Oh ya, harus bertanggung jawab. Nah, sekarang kira-kira kalau kamu sudah tahu seperti itu, solusinya apa untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, karena saya tidak Pak, karena tidak melakukan tugasnya. Kedua, pada tugas hari itu saya akan mengerjakannya dan tidak akan bermain dengan dia. Juga saya akan mengerjakan tugas secara akan saya berikan pada yang kedua kali. Oke, baik. Kalau itu jadi solusi terbaik kamu, Bapak terima permintaan kamu, permintaan maafnya. Lain kali diselesaikan langsung ya hadiahnya. Oke, kalau begitu, kalau kamu sudah mengerti, silakan kamu boleh istirahat sekarang. Ya. Ini adalah kasus kedua ibu bapak. Nah, ada laporan dari anak yang mengadu ada 2 siswi yang bertengkar gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai wali kelas saya memanggil siswa tersebut untuk ditanya kenapa bisa terjadi perselisihan antara mereka. Nah, dari sini dilihat dulu, divalidasi dulu, kemudian identitasnya kita tidak tidak salahkan, dan terakhir kita cari solusi bersama. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Anita dan Karisna. Oke, kalian tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Siapa nih yang mau cerita nih? Emang ada apa kemarin? Kemarin saya merasa sangat kesal, Pak. Saya diganggu saat sedang mengerjakan tugas. Padahal saya sedang sangat fokus dan ingin segera menyelesaikan tugasnya. Apakah benar seperti itu Karisna? Oh, seperti itu kejadiannya. Apakah dengan kamu berkata-kata kotor itu
kira-kira kesepakatan apa yang jadi masalah di sini? Kita harus saling menghargai dan menghormati yang lainnya, Pak. Tidak boleh mengganggu orang lain yang sudah mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas. Kita tidak boleh berkata kepada Oh, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah sadar tentang kesalahan kalian, kira-kira apa sih yang jadi solusinya supaya kamu tidak kejadian ini tidak terulang lagi? Saya bertanggung jawab, saya tidak akan membawa kamu ke saat kamu belajar atau mengerjakan tugas. saya meminta maaf juga ya karena saya tidak melakukan kesalahan itu. Oke, kalian sudah ya, sudah damai, sudah apa namanya itu saling berbaikan. Lain kali jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ini ya. Kalista, Cita. Oke, kalau seperti itu silakan kalian masuk lagi ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran yang lainnya. Jadi sebenarnya itu Bapak dulu saya tentang penerapan segitiga eksekusi di mana kita tidak semata-mata langsung menyalahkan anak, tapi kita mencari tahu dulu, memvalidasi dulu apa namanya tuh yang menjadi permasalahannya apa. Kemudian yang terakhir baru kita mencari fokus terhadap solusinya. Jadi solusinya itu ditawarkan kepada anak, tidak kita yang mengeluarkan. Kalau kamu demikian harus seperti demikian. Tapi anak yang kalau seperti ini salah Pak ya saya meminta maaf. Saya langsung akan mengerjakan tugasnya. Saya tidak akan membentak lagi teman saya. Jadi tidak kita yang menuntut anak, tetapi anak yang menawarkan solusinya, mencari sendiri solusinya. Jadi dengan sendirinya dia dapat memecahkan permasalahan dia sendiri, tidak tergantung kepada kita. Nah, kesimpulannya untuk penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan-insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan dulu kepada kita refleksikan dulu apa selama ini kita sudah menjalani posisi sebagai manajer atau masih ada di dalam penghukum atau masih di dalam pembuat merasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau. Jadi kita sadari dulu, refleksikan dulu selama ini kita menjadi guru sudah ada di posisi mana kita itu Bapak Ibu, agar nantinya kita bisa membuat anak didik kita itu menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, sekian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan atensinya. Tadi sangat ramai sekali ya, ada perdebatan juga, ada apa namanya itu ada game juga, bukan game, apa namanya itu interaksi juga ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri sebagai guru dan bagi ibu bapak semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ucit sebagai moderator untuk menutup acara kali ini. Bila sampai kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini acara diseminasi ya untuk CGP ya dari Pak Fajar sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Fajar ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah. Baik, untuk doa penutup mau Pak Rega lagi?
kita bacakan saja alhamdulillah sama-sama ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua guru-guru yang hebat agar bisa menciptakan generasi-generasi emas di masa yang akan datang, dan kita bisa menerapkan budaya positif untuk di sekolah masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.